Video pembelajaran 2 tentang permasalahan kehidupan sosial budaya. Oke, semuanya. Oke, kita buka kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Coba biasanya yang memimpin doa siapa? Sekarang tanggal 21. Attention please. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita dulu doa sesuai agama masing-masing. Doa selesai. Greeting to our attendant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang dibuka coba buku IPS-nya. Halaman 220. Kita sekarang udah masuk ke subbab yang kedua, yaitu permasalahan kehidupan sosial budaya. Tahun 1779, VOC berhasil menangkap Sultan Jamaluddin, pemimpin utama Tidore itu. Kemudian dibawa ke Batavia dan diasingkan ke Sri Lanka, Pauskaijil Paparangan, Coba Rakati, Nuko. Masuk ke subbab yang kedua, yaitu permasalahan kehidupan sosial budaya. Oke, dalam kehidupan sosial budaya ada banyak permasalahan yang terjadi. Permasalahan ini ditemukan sejak zaman dahulu. Tentu saja dalam menghadapinya ada tokoh-tokoh yang menginspirasi berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, hal ini kita dapat mempelajari dalam sejarah lokal suatu daerah. Oke, yang pertama, sejarah lokal. Sejarah lokal menurut Taufik Abdullah apa? Coba dibaca bareng-bareng. Oke, yaitu kisah masa lalu dari kelompok masyarakat yang berdiam di daerah geografis yang terbatas. Sejarah lokal terbentuk karena daerah memiliki momen dan tokoh masa lalu yang diingat banyak orang di daerahnya saja. Dengan keunikannya, sejarah lokal mempunyai tempat tersendiri dalam bentangan sejarah nasional. Namun tidak cukup berarti di perairan Tidore, kapal-kapal Raja di Jepara, Ponderosa, Ereja. Jepara, kota pelabuhan sekaligus bandar besar di masa Kesultanan Demak hingga Pajang. Pada masa kebesarannya, kota ini menjadi pusat selain membangun armada lautnya. Laksamana Malahayati juga membentuk pasukan Inombale. Pasukan ini terdiri dari para perempuan yang suaminya gugur dalam pertempuran. Kekuatan pasukan Inombale terus meningkat hingga mencapai 2.000 personil. Kisah pertarungan legendaris Laksamana Malahayati bermula dari datangnya dua kapal Belanda bulan Juni 1599. Dua kapal Belanda yang bernama The Leeuw dan The Leeuwin Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajit. Saya 10. Saya 940. Hari ini kita kami dari kelompok bahaya. Kami dari kelompok dua. Ingin presentasikan membudayakan gotong royong dalam keberagaman. Silakan. Jangan bikin poster Pak, jelasin dong. Silakan mulai dulu. Oke, judulnya apa itu? Dari membudayakan gotong royong dalam keberagaman. Oke, penjelasan singkat. Masalah-masalahnya ada di sini. Ada apa, mengapa, dan siapa yang terdampak. Dari gambar ini. Yang lain bagaimana? Jelasin. Oke, coba apa?
umur, tapi tetap bekerja sama untuk membuat perubahan bisnis sama. Mengapa? Karena Coba yang temennya yang benar dibantu. Yang buat gak sih? Yang buat gak sih? Udah ya. Mengapa? Mengapa kita harus bergotong royong? Karena bergotong royong itu dapat mempermudah suatu pekerjaan dan Oke, kemudian siapa sih yang terdampak daripada gambar yang poster yang kalian tampilkan ini? masyarakat yang ada di desa. Ini apa ini? Ini? Iya. Jadi kayak jualan orang-orang. Ini namanya gotong royong ya? Kalau di antara keluarga kayak gitu. Iya. Jadi mereka itu sedang bergotong royong membuat suatu makanan kerjasama. Namanya kerjasama bukan gotong royong. Kalau gotong royong itu antara masyarakat, misalnya kayak membersihkan selokan. Masyarakatnya mana ini ada gotong royong? Oke, dalam beragama Gotong royong menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai latar belakang, membangun harmoni di tengah perbedaan dengan berbagi beban dan bekerjasama. Kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Oke, jadi solusi atau ajarannya ini. Jadi dengan berbagi beban dan bekerja sama kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mencapai kemajuan berkelanjutan. Oke. Solusi atau ajakan yang bisa dilakukan masyarakat belajar mengawali masalah yang karena jika dibiarkan akan menjadi konflik. Siapa saja yang terdampak biaya masyarakat ada kayak yang bertanya. Siapa yang bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya? Silakan. Apa yang akan terjadi jika warga ini tidak mau Ya, tidak mau bekerja sama untuk bergotong royong membersihkan lingkungannya. Apa yang akan kalian lakukan? terjadi? Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Mungkin kalau dia nggak mau, ya udah. Kalau dia mau, ya udah. Akan terjadi perpecahan. Apa yang perpecahan kayak gimana maksudnya? Seperti Saya itu mohon diberikan bukan penjelasan gimana ya? Apa yang kayak mohon biar lingkungan itu kan kita udah kotor 2 minggu nggak dibersihin, maka apa yang mereka melakukan biar lingkungan itu bersih walau warganya tidak mau. Jadi kamu harus ngapain biar warganya pada mau? Jadi kita melakukan tindakan terlebih dahulu agar warga yang lain itu sadar. Ya gitu. Ya puas, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Apa itu gotong royong? Apa itu gotong royong? Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Gotong royong adalah Itu antar masyarakat. apa? Kegiatan saling bantu. Gotong royong adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk melakukan untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Oke, udah puas belum? Puas? Oke, sekarang ditutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang salah? Ada yang salah?
melabelkan bahwa laki-laki itu lebih berkuasa dibandingkan perempuan. Terus yang terakhir kekerasan ini adalah tindak kekerasan yang dilakukan dari fisik atau kalau itu kayak verbal gitu. Oke. Ayo. Dinding kamar mandi, kelas, sekolah, jembatan dan hal tersebut. Oke, benar. Tawuran, terus coret-coret properti orang. Dijelasin secara singkat, jelaskan. Iya, itu coba dijelasin. Tawuran itu kayak berantem antar pelajar. Kemudian Itu kayak coret-coret properti. Oke, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba perwakilan biasanya yang baca doa. Siapa? Sebelum memulai pelajaran, angka baiknya berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita bikin kelompok untuk ngerjain soal. Coba, Ibu bikin bagi kelompoknya kayak gini. Kamu ngomong 1, 2, 3, 4 ke belakang gitu lanjut. Kelompok 4 belakang. kita soalnya juga enggak, soalnya nggak usah ditulis lagi, langsung jawabannya ya. Itu di foto? Enggak, video. Saya Saga Surya pas main IPA. Agama? Iya, nanti siapa? Masih kita sedang target. Bahwa Hindia Timur Indonesia akan diperkenalkan merdeka. Hal ini dikemukakan di depan sidang parlemen Jepang Teikoku Dinkai. Tujuan janji PM Koiso memerdekakan Indonesia adalah agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang dan membantu Jepang melawan sekutu. Janji PM Koiso bakal Hindia Belanda Indonesia akan kemerdekaan Indonesia atau singkatan PPKI yang akan dibacakan oleh BPUPKI dibubarkan setelah menyelesaikan tugasnya. Badan ini kemudian diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokumbi Inspire yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Struktur organisasi BPKI adalah sebagai penasihatnya Ahmad Sobarjo, Ketua Soekarno, Wakil Ketua Muhammad, anggota 21 orang yang mewakili 17.30 waktu Indonesia Barat di pertemuan ini tidak ada. Siapa saja 3 anggota PPKI yang dipanggil ke Dalat Vietnam oleh Marsekal Terauchi? Iya, boleh. Ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Medio Diningrat. Oke. Rumusan teks proklamasi ada 2 bagian itu, disebutin coba. Yang lain ya, coba yang lain. Kasih tahu temannya boleh ya. Pertanyaannya kurang jelas. Mau diulang? Udah. Oh iya, oke. Yang pertama, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, hal 2 yang mengenai pemindahan kekuasaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Oke.